Pemirsa yang spirit, saya hadir lagi untuk Anda seperti tayangan di bagian awal tadi. Nah, saya hari ini datang ke sebuah tempat usaha yang dimulai dari hobi. Namanya juga adalah Gria Hobi. Dia ini adalah semacam produk handmade. Jadi produk yang dibuat dari tangan sendiri, dimulai dari hobi. Di sebelah saya udah ada Mbak Fitria. Apa kabar, Mbak? Baik, Mas. Baik ya. Nah, Mbak Fitria ini adalah pemilik dari Gria Hobi yang ada di Samarinda. Seperti Anda lihat di bagian belakang saya ini adalah beberapa produk yang dia ciptakan sendiri karena dia juga belajar secara otodidak ya. Iya. Oke. Pertanyaan pertama saya, kenapa kok memilih terjun ke dunia usaha? Beberapa orang mungkin kalau setelah menyelesaikan kuliah kerja gitu ya, Iya. cari aman gitu. Kenapa harus memilih dunia usaha? Kenapa nih? Awalnya dulu saya memang karyawan swasta. Kemudian berhenti kerja 2009 karena mungkin kebiasaan kerja jam 9, pulang jam 5, terus tiba-tiba tidak bekerja lagi, bingung mau cari kegiatan apa kan? Iya. Kenapa Anda berhenti pada waktu itu? Memang pengen bisnis atau kenapa? Ya, keadaan tidak memungkinkan, makanya saya berhenti. Oke. Terus karena sebelum itu memang sudah mulai kursus menjahit baju. Kemudian karena kebiasaan kerja tiba-tiba tidak bekerja tuh perasaan ada yang hilang gitu. Makanya saya mulai browsing. Suka nggak bisa tidur cepet gitu kan. Oke. Browsing, kok banyak yang upload misalnya jahit-menjahit. Mulailah saya bikin blog. Apa yang saya bikin, saya upload di blog. Kemudian banyak bertanya, "Mbak, bagus, pesen dong." Nah, itu awalnya mulai Anda menekuni. kursus menjahitnya setelah bekerja? Enggak, ketika bekerja itu saya kursus menjahit, tapi menjahit baju. Oh, gitu. Bikin baju. Cuma baju. karena tujuannya menjahit baju tuh bukan untuk mengambil, misalnya orang titip ke saya bikin baju gitu, enggak. Saya pingin pakai baju sendiri gitu loh, jahitan tangan saya sendiri. Desain sendiri gitu ya. Oke, dari desainer akhirnya pindah ke craft gitu ya. Iya. Oke. Apa yang Anda bikin pada waktu pertama kali pas bikin produk yang kemudian Anda upload terus dilihat oleh teman-teman Kebanyakan Anda? sih baju, terus pouch, misalnya tempat handphone, atau kalau tas belum dulu, baru atau klip untuk tas undangan itu yang saya upload duluan. Oke, itu Anda bikin sendiri pada Iya, waktu itu bikin ya? sendiri. Ada berapa banyak sih pada waktu itu? Enggak banyak sih, paling 1, 2. Karena pesanan juga belum ada kan, namanya juga hobi, apa yang dibikin, itulah yang diupload. Oke. Terus ada banyak orang yang pesan pada waktu itu? Ya, nggak terlalu banyak sih, tapi ya lumayan lah, ada aja, terus makanya saya lanjutin. Oke, jadi bajunya nggak dilanjutin? Nggak ya? dilanjutin, Oke. kursusnya pun berhenti. Kursusnya Ya. berhenti? Oke, akhirnya beralih. Ya. Ya, dan pemirsa Samarinda TV, usahanya ini dimulai dari 4 tahun yang lalu ya, udah 4 tahun berjalan. Nah, sekarang Mbak Fitria ini atau Gria Hobinya ini udah punya tempat sendiri untuk proses produksinya sendiri. Iya. Ya. Nah, pertama kali Anda ini kan banyak yang antusias dengan produk Anda gitu ya. Iya, Nah, alhamdulillah. Anda juga kan tidak pernah mengikuti pelatihan atau sejenisnya Iya. untuk membuat ini. Belajarnya dari mana nih? Saya sih manfaatin internet aja ya, kan banyak tuh YouTube atau googling tuh, kita mau cari misalnya cara menjahit apa, ada dicari. Tinggal asal rajin-rajin aja, perhatikan, dipraktekin, nanti tahu sendiri kok. Oke, browsing ya. Browsing, Baca buku juga. baca buku juga, beli buku. Pas kalau otodidak itu untuk menciptakan satu produk susah nggak sih? Karena kita kan belajar nggak Ya. ada tempat nanya nih ya. Nggak Kita ada- cuma mengikuti panduan. Susah nggak sih? Sesuai dengan hasil nggak sih kalau kita bikin? Sebenarnya asal rajin dipraktekin, nanti kan kita tahu kesulitannya di mana. Oh, gitu. Nanti kalau sudah misalnya mentok, ini mau diapain ya? Kita bisa bertanya, kan teman ada ya. Misalnya di Facebook, "Mbak, saya bikin ini kok nggak bisa, gimana caranya?" Saring berbagi aja, tanya sama teman. Oke. Iya. Pada waktu pertama kali buka Anda sudah berkeluarga? Sudah Ya. ya. Suami gimana pada waktu itu? Ngapain kok nggak cari kerjaan aja sih? Kenapa kok malah bikin jahit-jahitan gitu? Kalau suami saya malah dukung, udah di rumah aja, nggak usah kerja kantoran, capek. Di rumah aja kan enak, Di dia rumah bilang. aja ya? Iya. Oke, orang tua juga gitu. Iya. Oke, berjalan akhirnya selama 4 tahun sampai dengan saat ini.
ada berapa banyak jenis produk sih kalau saya boleh tahu? Aduh. Mulai dari tas Banyak gitu. ya. Banyak ya? Nggak pernah ngitung jenisnya berapa, cuma macamnya banyak. Banyak ya? Seperti tas termasuk yang ini? Tas, dompet, ada pouch. Oke. Kalau ini yang bawah. Ini yang bawah? Iya. Oke, jadi bajunya enggak ini ya? Bajunya enggak, cuma Tapi dibikin sendiri juga? enggak. Enggak? Enggak. Oke, dibikin yang bagian bawah. Iya. Ya, butuh modal berapa sih untuk bisa buka usaha ini pas pertama kali? Kalau saya boleh tahu. Pertama kali nggak banyak sih, kan seadanya aja ya. Mesin jahit Dulu, gitu ya? mesin jahit kan sudah ada. Cuma dulu tuh kan masih jahit baju, tuh sisa-sisa bikin baju tuh kan pasti ada kan. Potongannya Nah itu yang dibuat. Paling tinggal beli resletingnya aja, jadi modalnya nggak banyak. Oke, jadi nggak banyak sampah juga. Nggak ya, banyak kalau- sampah. Soalnya dipakai juga. Dipakai potongan terus. kecilnya. Oke, keren ya. Dulu niatnya kan bikin baju, bisa jahit baju, sekalian tasnya yang matching sama bajunya. Nah awalnya tuh seperti itu, kok ternyata lama-lama bajunya tinggal Bajunya bikin tinggal. Akhirnya- aksesorisnya aja, tasnya, apa dompetnya. Ya. Bagaimana Anda mempromosikan kemudian produk Anda ini? Karena secara online ya, Anda tidak Ya. buka space tempat khusus untuk berjualan. Susah tidak sih kalau memasarkan dengan teman-teman gitu? Karena mungkin kan nggak semua teman-teman tahu. Ya, karena ada Facebook ya, jadi lewat Facebook temen aja ngeliatin kan di beranda itu, oh kamu bikin gini ya sekarang, iya mau dong. Susah gampang lah. Iya. Oke, tapi akhirnya terus berkembang Iya, ya. terus berkembang. Oke, Mbak Fitria, nanti kita lanjutin lagi Oke, obrolan baik. menarik kita, dan pastikan Anda tetap menyaksikan Young Spirit. Pemirsa, saya akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini.